Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bolos Trader Channel. Bagi teman-teman yang Muslim, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Dan bagi teman-teman yang Kristiani, saya ucapkan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Oke, kali ini saya akan men-sharingkan mengenai salah satu live alert dari bot HQ saham IDX, yaitu reversal live alert ya. Ini menurut saya teknik bottom fishing yang memakai strategi Fibonacci, tentunya menggunakan bot HQ saham IDX. Jadi reversal HQ saham IDX ini merupakan salah satu live alert dari bot Telegram HQ saham IDX ya teman-teman, dan hanya diberikan kepada donatur bot Telegram HQ saham IDX. Live alert ini berisikan real time alert yang merupakan output dari algoritma trading system yang dirancang untuk bisa bekerja dalam kondisi market bullish maupun bearish dengan loss ratio di bawah 30% dan target profit konsisten hariannya antara 1,5 sampai 3%. Reversal HQ saham IDX ini dibuat untuk trader yang menggunakan indikator Fibonacci ya dalam trading saham. Nah, ini sangat cocok untuk trader yang memiliki strategi buy low, sell higher. Nah, sebelumnya saya akan bahas sedikit mengenai konsep Fibonacci. Fibonacci pertama kali dikembangkan oleh Leonardo Fibonacci di Pisa ya. Leonardo Fibonacci ini adalah seorang ahli matematika pada abad ke-13 yang menerbitkan buku Liber Abaci. Leonardo ini menemukan Fibonacci sequence atau deret angka sequence yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, astronomi, geologi, musik, arsitektur, dan finansial. Fibonacci sequence ini atau deret angka Fibonacci adalah deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk angka 1 ini berdasarkan hasil penjumlahan dari angka 0 ya ditambah 1. Kemudian angka 2 ini berasal dari penjumlahan dua angka sebelumnya. 1 ditambah 1. Lalu angka 3 merupakan penjumlahan dua angka sebelumnya, 1 ditambah 2. Demikian juga seterusnya untuk 5, 8, dan 13 ya. Ini sumbernya saya sadur dari dua alamat website ini. Kalau teman-teman ingin membaca lebih lanjut, silakan langsung saja menuju websitenya. Dari penelitian Leonardo Fibonacci ditemukan salah satu hal penting yang disebut golden ratio atau golden mean atau P. Golden ratio ini adalah hasil pembagian antara dua angka yang berurutan dalam deret angka Fibonacci. Ya, singkatnya, golden ratio seperti 23,6%, 38,2%, 50%, sampai dengan 423,6% ini dapat digunakan dalam trading saham. Melalui rasio-rasio ini, seorang trader dapat memperkirakan koreksi atau retracement dan sejauh mana harga saham bergerak naik atau turun dalam tren atau target price. Ada 5 tipe garis Fibonacci yang digunakan dalam trading, yaitu Fibonacci retracement, Fibonacci extension atau expansion atau projection, Fibonacci fan, Fibonacci arc, Fibonacci time zone. Namun yang paling populer digunakan adalah Fibonacci retracement untuk saham uptrend dan Fibonacci extension untuk saham downtrend. Untuk Fibonacci retracement, metode ini digunakan secara umum oleh trader untuk mengukur kekuatan tren terkini berdasarkan perbandingan retracement terhadap tren utama. Ya, secara sederhana, dengan metode tersebut
trader mampu mendapat peluang trading terbaik saat harga akan kembali bergerak sesuai tren utamanya. Nah, ini sebagai contoh saham MARI. Nah, kalau kita lihat di sini ada garis-garis Fibo-nya ya, 0% sampai dengan 100%, dan juga bisa kita baca di dalam keterangan di sini. Saham MARI ini tren utamanya bullish. Kita lihat ya. Tren utamanya naik. Lalu ada retracement di sini. Nah, setelah retracement kembali menuju tren utamanya kembali naik ya. Sempat turun sebentar, lalu mantul lagi kembali sesuai tren utamanya yang bullish. Nah, di sini trader bisa mendapatkan peluang buy ataupun average up kalau sudah punya, sehingga nanti mendapatkan keuntungan dari mantulnya harga saham. Trader pengguna Fibonacci retracement selalu menunggu harga koreksi mendekati level golden zone-nya. Golden zone adalah area 38,2, 50 dan 61,8. Sini kalau kita lihat golden zone area itu ada di area ini teman-teman. Jadi di 38, 50 dan 61,8 ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan hubungan antara tren utama dan retracement-nya. Tren dikatakan kuat jika retracement-nya itu mentok di level 38,2% teman-teman dari main trendnya ya. Dalam kondisi tersebut, harga memiliki kemungkinan besar untuk bergerak dengan kekuatan penuh searah dengan tren utamanya. Seperti ini teman-teman. Jadi ini tren utamanya naik, kemudian ada retracement, lalu harga mantul lagi di level 38,2. Nah, ini tren utamanya kuat, retracement-nya itu lemah, sehingga trader bisa buy atau average up jika harga berhasil mantul dari garis 38,2. Lalu stop loss-nya jika harga berbalik arah tembus dari garis 38,2. Nah, trader bisa take profit jika harga menyentuh garis 23,6 ataupun 0%. Atau kalau teman-teman mau pakai perbandingan risk and reward 1:2 juga bisa. Lalu tren utama dikatakan memiliki kekuatan normal jika harga mampu mendekati batas 50%. Nah, pada kondisi ini tren berpeluang untuk meneruskan pergerakan harga searah main trend sebelum mengalami konsolidasi atau sideways. Seperti ini teman-teman gambarannya. Jadi naik, kemudian ada retracement sampai dengan level 50%. Ini bisa mantul kembali, tapi dengan kekuatan yang medium ya teman-teman. Ini juga masih ada peluang bisa buy atau fair up jika harga berhasil mantul dari garis 50%-nya. Lalu stop loss-nya jika harga berbalik arah tembus dari garis 50%. Nah, untuk take profit-nya jika harga menyentuh garis 38,2% atau 23,6%. Ya, bisa juga memakai perbandingan risk reward 1:2. Tren utama dikatakan lemah jika retracement mampu menembus hingga level golden ratio 61,8. Maka tren utama ini diprediksikan akan segera memasuki periode konsolidasi. Seperti ini teman-teman. Ini tren utamanya, lalu retracement-nya bisa nembus sampai 61,8, kemudian mantul. Ini tren utamanya menjadi lemah dan retracement-nya menjadi strong. Strateginya bisa buy jika harga berhasil breakout dari garis 50%-nya. Karena pada umumnya kalau sampai dengan di posisi 61,8 ini harga saham bergerak sideways atau ranging ya, sebelum
kemudian untuk turun atau naik. Jadi kita tunggu breakoutnya dari garis 50% dulu. Untuk stop lossnya jika harga berbalik arah ke garis 61,8%. Take profitnya jika menyentuh garis 38,2% atau memakai risk and reward 1:2. Berikutnya saya akan men-sharingkan bagaimana membuat chart saham Fibonacci menggunakan bot HQ Saham IDX. Pada dasarnya ada dua cara menggambarkan level-level Fibo di HQ Saham IDX bot ya. Yang pertama menggunakan perintah O5, ini berdasarkan N periode data terakhir. Yang kedua adalah O11, berdasarkan periode data di antara dua tanggal yang dipilih atau ditentukan oleh trader. Untuk Fibo extension hanya bisa menggunakan O11 ya teman-teman. Cara menampilkan chart Fibo-nya, ketikkan perintah /C kode saham O5. Ini default periodenya adalah 90 hari terakhir. Kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan atau mengubah defaultnya menjadi 20 hari terakhir, tinggal mengetikkan /C kode saham O5.20. Ini periodenya di set 20 hari terakhir. Nah, untuk menentukan dua tanggal yang dipilih, /C kode saham O11, kemudian tanggal mulai dan tanggal akhirnya. Ini dicontohkan 1 sampai dengan 30 Maret 2021. Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan extensionnya, misalnya 3 level extension, tinggal menambahkan perintah ×3 di belakang tanggalnya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. /C mari O5 gitu ya. Ini menampilkan garis-garis Fibo untuk saham mari periode 90 hari terakhir. Bot akan secara otomatis menentukan harga tertinggi dan terendah dalam rentang waktu 90 hari. Nah, apabila garis 0%-nya berada di atas, maka dapat disimpulkan saham hari ini sedang uptrend teman-teman. Ini kita lihat ya, garis 0%-nya itu di atas. Menyentuh harga di 336. Yang bisa kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini untuk menentukan charting saham mari untuk Fibo periode 20 hari terakhir. Nanti bot secara otomatis menentukan swing tertinggi dan terendah dalam rentang waktu 20 hari. Nah, apabila garis 0%-nya berada di bawah, maka dapat disimpulkan saham hari ini sedang downtrend, teman-teman, untuk periode 20 hari. Ini kita lihat di sini 0%-nya di bawah. Nah, kalau misalnya menentukan periode 30 Maret sampai 15 Mei, teman-teman tinggal ketikkan seperti ini. Nanti akan dimunculkan chart seperti ini teman-teman. Akan ditentukan secara otomatis titik terendah dan titik tertingginya. Ini contoh yang lain, saham ICBP dari periode 21 Februari 2021 sampai 9 Maret 2021 dengan 5 level extension ya. Jadi extension ini hanya bisa digunakan untuk kondisi saham-saham yang downtrend. Ya, teman-teman. Saham-saham yang downtrend lalu dia retrace reversal sampai menembus garis 100-nya. Sehingga kita bisa menentukan nih kalau sudah menembus 100 terdekatnya sampai di mana ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selain memakai perintah tadi, bot bisa juga membuat Fibo cluster untuk mendapatkan gambaran support dan resisten kuatnya. Fibo cluster ini adalah pertemuan dua tarikan Fibo yang saling berhimpitan.
Perintahnya memakai /C kode saham I73XYZT, di mana X itu adalah periode awal tanggal yang dijadikan patokan breakthrough, Y itu adalah periode akhir tanggal yang dijadikan patokan breakthrough, lalu Z-nya adalah level Fibo extensionnya, nilainya itu bisa 0 sampai dengan 8, lalu T itu kode warnanya, kode warna garisnya dengan nilai 0 sampai 9. Tarikan Fibo cluster ini harus dari tanggal support yang sama ya teman-teman. Sedangkan tanggal resistennya ini yang membedakan. Contohnya seperti ini teman-teman, kita ketikkan /C BBRI I73, kemudian tanggal swing high swing low-nya ya. Berdasarkan dua kondisi, dua tanggal. Lalu di sini akan muncul dua periode Fibo. Yang pasti teman-teman mesti menentukan bahwa tanggal ini mesti sama ya teman-teman. Titik lowest low-nya sama. Nah, kalau kita zoom 60 hari akan terlihat seperti ini teman-teman. Ya, jadi lebih jelas ya. Ini tetap sama titik lowest low-nya. Hanya saja ini ada tambahan Z60 sehingga kita bisa menzooming atau memperbesar tampilannya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa Fibo clusternya. Di sini menampilkan kondisi di mana support dan resisten yang terkuatnya. Nah, selain Fibo cluster, bot juga bisa menggambarkan multi Fibo berdasarkan N days ya, period dalam satu frame. Anda ingin menampilkan Fibo Telkom dalam last 10 days period sampai dengan last 6 day period. Maka perintahnya seperti ini teman-teman. Memakai I74 ya. Terus kemudian ini saya pakai periode 10 hari. Kemudian ini kode warnanya 1, lalu koma I74 pakai periode 20 hari, warnanya titik 2 gitu ya. Demikian seterusnya sampai 6. Teman-teman perlu perhatikan formatnya adalah I74XY ya, di mana X itu adalah periode Fibo-nya, lalu Y-nya itu adalah kode warnanya, bisa diisi 0 sampai 9. Nah, ini bisa menampung sampai 10 periode nih teman-teman. Contohnya seperti ini. Cuman ini kan terlalu ruwet ya teman-teman. Nggak ada kegunaannya juga sepertinya. Lebih baik kita memakai 2 atau 3 saja. Untuk tadi tujuannya bisa melihat batas support dan resisten terkuatnya. Berikutnya mengenai screening saham dengan Fibonacci. Nah, screening yang disediakan bot SQ Saham IDX itu ada beberapa. Seperti ini teman-teman. Skor BoFibo 90X ya, di mana X-nya itu level Fibo-nya. Kalau kita mau 23,6 berarti kita isi 1. Kalau kita mau 61,8 kita isi 4. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ini akan menampilkan yang breakout Fibo 61,8 ya. Lalu ada skor RB Fibo 90X. Nah, sini posisi terakhirnya mantul atau reversal dari level X% pada Fibo 90. Contohnya seperti ini, skor RB Fibo 93 gitu ya. Menampilkan yang reversal dari Fibo 50%. Ada juga HL Fibo 90. Ini Fibo yang terbentuk dari high to low ya, saham downtrend. Lalu low to high, saham uptrend, dan golden zone Fibo 90 ya. Ada juga screening Fibo 90. Ini memiliki harga terendahnya pada periode di Fibo 0% dalam periode 90 hari.
Nah, ini biasanya untuk bottom fishing nih teman-teman. Lalu ada juga screening RJ Fibo ya. Baru reversal dan berpotensi menembus level 23,6% Fibonya pada periode 90 hari. Jadi nanti teman-teman tinggal explore saja. Ini saya contohkan salah satu strategi screener Bofibo 90 ya. Strategi ini mencari saham yang breakout resisten garis Fibo periode 90 hari. Ya, ini untuk level-level 1 sampai dengan 4 itu biasanya digunakan untuk swing trading. Target profitnya bisa 1 atau 2 level di atasnya. Stop lossnya itu level breakoutnya. Sedangkan untuk level 56 ini biasanya untuk fast trading atau beli sore jual pagi nih teman-teman. Nah, target profitnya bisa 2-5%, stop lossnya itu 1-2%. Ini contohnya teman-teman, kita ketikkan skor Bofibo 94. Ada saham FPNI. Nah, ini kalau kita lihat saham FPNI ini dalam kondisi downtrend, garis 0%-nya itu ada di bawah ya. Lalu posisi terakhirnya breakout dari level 61,8. Ya, kalau biru di sini kita lihat 61,8. Ada Fibo 90 hari. Ini juga bisa kita kombinasikan dengan scoring lain. Saya contohkan di sini memakai skor Bofibo 90, kemudian ada Plasma 5. Ini mau mencari saham-saham yang ada di atas level moving average 5 hari. Lalu ada Pix 2 yang akan memunculkan saham-saham yang pixelnya ketiganya sudah hijau dari kemarin. Ini ada saham-saham FPNI, Harum, ITMG, dan Tekim. Nanti bisa cek lagi masing-masing mana yang tidak terpenuhi dengan perintah ini teman-teman. Nah, ini saya contohkan untuk FPNI. Bofibonya terpenuhi, sedangkan ada satu yang tidak terpenuhi di sini. Lalu kita ketikkan perintah /C FPNI 05, SMA 5, dan I40 ya untuk menampilkan chartnya. Nah, saham FPNI ini dalam kondisi downtrend ya. Garis nolnya berada di bawah dan posisi terakhirnya breakout dari level 61,8. Ketiga pixelnya hijau, sehingga ini kita bisa action buy dengan target adalah di garis ini teman-teman, di garis 50%. Dan stop lossnya tentunya kalau berada di bawah garis 61,8. Berikutnya mengenai reversal live alert, di sini bot SQ saham IDX akan memberikan alert kepada kita saham-saham yang sekiranya akan mantul ya. Kiranya akan mantul berdasarkan Fibo algoritmanya. Jadi teman-teman nanti join saja di channelnya ini, reversal SQ saham IDX. Nah, ini contoh dari alertnya. Nah, kalau saya lihat teman-teman, saham yang muncul dalam alert ini umumnya merupakan saham yang sedang downtrend. Nah, bot SQ saham IDX ini akan mengeluarkan alert apabila ada saham yang berpotensi mantul dari zona 0%-nya. Jadi ini cocok ya buat buy low, sell higher, dan bottom fishing ya. Nah, seperti halnya sistem dan strategi trading lainnya, ada kemungkinan prediksinya ini meleset. Oleh karena itu perlu dianalisa kembali dengan tambahan indikator lainnya dan tetap disiplin menerapkan money management. Ini contohnya kalau saya coba rekap data alertnya dari bulan Maret sampai bulan Mei, itu saham AALI itu muncul beberapa kali di alert. Tapi harganya belum berhasil mencapai target profitnya ya. Target take profitnya, sedangkan masih
teman-teman masih bisa hold sepanjang stop lossnya belum kena ya. Jadi itu untuk money manajemennya. Ini saya contohkan saham SMGR. Muncul alert di tanggal 13 April 2021 di jam 9.54. Buy area-nya di 9750 sampai 10.000 dengan target take profitnya yang pertama di 10.525, yang kedua di 11.000 dan stop loss-nya di 9725. Nah, saat alert ini muncul, teman-teman bisa ketikkan perintah untuk menampilkan chartnya seperti ini. Ya. Lalu kita analisa. Nah, ini kan tanggal 13 April ya. Berhubung sahamnya sudah terupdate sampai dengan 11 Mei, maka saya memakai perintah seperti ini untuk menampilkan tanggal tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini tanggal 13 April ada di sini. Kita lihat cek pixelnya, ini idealnya ketiganya hijau ya. Hanya saja ini ada satu yang belum hijau. Lalu yang kedua kita lihat PCI-nya, idealnya keluar dari zona oversold. Ini sudah keluar dari zona oversold teman-teman. Dan yang ketiga kita cek MACD-nya, apakah ini terjadi GC dan histogramnya itu hijau. Ini ternyata baru GC, namun histogramnya itu belum hijau. Sehingga ini kita bisa spek buy ya teman-teman. Ini pada tanggal 13 April saham SMGR itu di open 9950, lalu tertingginya 10650, terendahnya 9750, close-nya tuh 10500. Ya. Jadi pada saat kita action buy di sini, target price-nya belum tercapai dan stop loss-nya juga belum kena ya teman-teman. Nah, keesokan harinya kita lihat di sini tanggal 14 April open di 10550, high-nya di 11200, low-nya di 10450 dan close-nya di 11050. Sehingga di sini target price 1 dan 2-nya sudah tercapai teman-teman. Nah, untuk alert yang 11 Mei kemarin sebelum libur ya, saat alert muncul kita ketikkan /C kode saham O5 ya, I40, I11, I16. Jadi kalau misalnya nanti alert ini muncul ya, teman-teman langsung ketikkan ini saja juga bisa ya, 05, I40, I11, I16 di sini nih teman-teman. Kita lihat cek pixelnya. Oh, ini ternyata ketiga pixelnya belum hijau. Lalu CCI-nya juga masih belum keluar dari zona oversold. Dan MACD-nya juga belum terjadi GC. Nah, kalau kita lihat di posisi 11 Mei ini open di 9950, high-nya di 10025, low-nya di 9800, close-nya di 9925. Jadi ini baik target take profit maupun stop loss-nya belum kena ya teman-teman. Nanti kita lihat apakah di minggu depan akan berhasil atau tidak. Tapi yang penting teman-teman harus disiplin ya. Kalau misalnya sahamnya itu menyentuh stop loss-nya, harap segera dijual. Oke teman-teman, demikian sharing saya mengenai reversal live alert menggunakan Fibonacci. Semoga sharing ini dapat berguna buat teman-teman. Sampai jumpa.